Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari materi lembaga kemasyarakatan. Ya, apa itu lembaga kemasyarakatan? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, sebelum lebih jauh membahas tentang lembaga kemasyarakatan, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang norma, ya. Nah, nanti kita akan melihat apa kaitannya dengan lembaga kemasyarakatan itu sendiri. Oke, kalau berbicara tentang norma, maka dia merupakan aturan-aturan perilaku dalam interaksi sosial warga masyarakat. Ya, jadi ketika kita hidup bermasyarakat, maka pada hakikatnya kita akan melakukan interaksi sosial, ya. Jadi antar individu akan saling berinteraksi, ya, baik dalam lingkup yang besar ataupun lingkup yang luas, misalnya dalam lingkup keluarga ataupun dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, maka setiap individu pasti akan berinteraksi. Nah, karena interaksi tersebut, karena terjadi interaksi antar individu, baik dalam lingkup kecil dan lingkup besar dan lingkup masyarakat, maka perlu ada norma. Ya, tanpa ada norma, maka tidak akan masyarakat itu tidak akan bisa hidup dengan teratur seperti itu ya. Jadi norma ini diberlakukan dalam hubungan interaksi atau hubungan sosial antar individu atau antar masyarakat itu sendiri. Ya. Nah, norma-norma itu biasanya saling berhubungan dan membentuk suatu jaringan norma yang disebut dengan sistem norma. Ya. Nah, sistem norma inilah nanti yang akan membantu warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi yang menciptakan norma itu sendiri sebenarnya itu adalah masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Karena masyarakat pada dasarnya manusia pada dasarnya hidup selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ketika manusia menyadari bahwa pada hakikatnya dia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya, tidak bisa hidup tanpa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, maka untuk mengatur hubungan tersebut, ya, diciptakanlah norma, ya. Dan itulah norma itulah yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ya, kehidupan untuk memenuhi kehidupan sosial manusia, ya, baik norma yang mengatur baik untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya maupun rohaninya. Nah, sistem norma yang mengatur atau membantu warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya kita sebut dengan pranata atau lembaga sosial. Nah, jadi lembaga sosial inilah tempat menjadi wadah bagi norma sosial itu di diciptakan dan kemudian diterapkan seperti itu ya. Jadi lembaga sosial inilah yang mengelola norma-norma sosial tersebut yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan dari masyarakat, ya, kesepakatan atau ciptaan dari masyarakat itu, masyarakat yang membuat norma itu sendiri, dan itu wadahnya itu adalah lembaga sosial, ya, di mana lembaga sosial ini yang yang menjadi wadah bagi norma-norma sosial inilah yang akan membantu masyarakat untuk memenuhi kehidupan mereka. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu lembaga sosial. Oke, mari kita lihat pengertian dari Kunjaraningrat ya. Kunjaraningrat mengatakan bahwa lembaga kemasyarakatan itu adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Nanti kita akan lihat lembaga kemasyarakatan itu contohnya apa saja sih, jenisnya seperti apa saja sih gitu ya. Nah, lalu kemudian Surjono Sukanto mengatakan bahwa lembaga kemasyarakatan itu adalah himpunan norma. Nah, ini yang tadi Ibu bilang bahwa lembaga kemasyarakatan itu menjadi wadah bagi norma-norma gitu ya, norma-norma yang dibuat yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur hubungan atau untuk mengatur hubungan sosial mereka antar individu maupun hubungan sosial antar masyarakat seperti itu. Jadi lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kelompok pokok dalam kehidupan masyarakat. Oke, sekarang kita akan melihat apa fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri, ya. Yang pertama, kenapa lembaga kemasyarakatan ini ada atau dibuat, yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku ketika menghadapi masalah dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan pokok. Makanya nanti ada jenis lembaga
lembaga sosial ekonomi ada, lembaga sosial keagamaan ada. Nanti kita akan lihat ya di bagian-bagian akhir, kita akan melihat apa saja jenis dari lembaga kemasyarakatan itu. Lalu kemudian fungsi yang kedua itu menjaga keutuhan masyarakat ya, supaya masyarakat ini menjadi suatu masyarakat yang ideal ya, seperti yang diharapkan. Masyarakat yang ideal artinya adalah masyarakat yang tentram, damai, sejahtera, terhindar dari konflik misalnya, terhindar dari penyimpangan-penyimpangan, perilaku-perilaku sosial yang menyimpang misalnya seperti itu. Maka dibuatlah suatu lembaga kemasyarakatan yang di dalamnya menjadi wadah bagi norma-norma yang akan diberlakukan bagi masyarakat seperti itu. Lalu yang ketiga, fungsi dari lembaga kemasyarakatan ini juga dia merupakan pedoman sistem pengendalian sosial di masyarakat. Jadi ketika lembaga masyarakat itu berdiri atau dibuat, maka dia diharapkan dapat menjadi suatu pedoman atau sistem pengendali sosial bagi masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu sistem pengendalian sosial ya? Nah, kalau berbicara mengenai sistem pengendalian sosial, sebentar ya. Ketika berbicara mengenai sistem pengendalian sosial, maka kalau kita lihat dari Kemendikbud ya, pengertian yang diberikan oleh Kemendikbud, maka mereka mengatakan bahwa pengertian dari pengendalian sosial itu yaitu sebuah mekanisme yang digunakan ya, sebuah cara atau suatu cara yang digunakan untuk mengarahkan anggota masyarakat yang ada dalam sebuah lingkungan agar mereka melaksanakan norma-norma sosial yang sudah diberlakukan ya. Jadi sistem pengendalian sosial itu merupakan suatu cara yang pada akhirnya nanti akan mengarahkan anggota masyarakat ini untuk menerapkan norma-norma atau memberlakukan melaksanakan norma-norma yang sudah ada dalam satu masyarakat atau sudah ditetapkan dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut seorang ahli sosiologi itu sendiri namanya Peter Berger ya, dia mendefinisikan bahwa pengendalian sosial itu merupakan segala cara yang dilakukan oleh masyarakat ya, segala cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menertibkan atau mengatur anggota yang ada di dalam lingkungan masyarakat ketika ada anggota masyarakat itu yang membangkang atau melanggar norma ya. Selain itu kemudian ditambahkan oleh seorang ahli bernama Joseph, dia mengatakan bahwa mendefinisikan bahwa pengendalian sosial itu sebagai istilah kolektif yang memiliki acuan terhadap proses yang sudah direncanakan. Jadi memang tujuannya adalah lembaga kemasyarakatan ini tadi fungsinya yang ketiga itu merupakan pedoman sistem pengendalian sosial di masyarakat. Jadi di dalam lembaga sosial itu terdapat pedoman-pedoman atau norma-norma ya, katakanlah norma-norma di dalam lembaga masyarakat itu yang akan diberlakukan dan itu berguna untuk pengendalian sosial ya, pengendalian sosial agar masyarakat itu tertib ya, agar masyarakat itu melaksanakan norma-norma yang sudah diberlakukan dalam suatu masyarakat ya, agar tidak terjadi penyimpangan seperti itu ya, atau perilaku-perilaku sosial yang menyimpang. Nah, seperti itu fungsi dari lembaga kemasyarakatan. Nah, sebelum masuk pada proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan, masih menyambung yang tadi terkait pengendalian sosial. Jadi, lembaga kemasyarakatan itu fungsinya satu sebagai pengendalian sosial ya, sebagai pengendalian sosial di mana pengendalian sosial itu sendiri berguna, tujuannya adalah untuk mengurangi perilaku penyimpangan sosial yang mungkin dilakukan oleh seseorang gitu ya. Tetapi ketika ada penanaman nilai dan norma, baik itu norma budaya, misalnya norma agama, ya, norma adat istiadat misalnya, nah seseorang itu akan mengerti untuk tidak melakukan hal itu lagi yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Katakanlah ketika kalau di Kalimantan Tengah, ketika ada aturan adat yang dilanggar, maka orang tersebut akan kena jipen gitu, karena menurut normanya ini tidak boleh, kalau kamu orang Dayak kamu tidak boleh melanggar nilai adat
ini misalnya. Ketika kamu melanggar nilai adat tersebut, maka akan ada sanksi yang diberikan gitu, jipen gitu. Nah, dan misalnya Dewan Adat Dayak akan memberikan atau ketua adatnya misalnya, ketua adat Dayak atau mantir adat misalnya akan memberikan sanksi gitu melalui Dewan Adat Dayak ya. Kan ada namanya organisasi Dewan Adat Dayak. Nah, di Dewan Adat Dayak itulah mereka paham gitu tentang norma-norma apa yang norma-norma adat atau norma-norma budaya Dayak yang diberlakukan bagi masyarakat Dayak. Nah, ketika ada pelanggaran, maka organisasi ini atau lembaga ini ya, lembaga Dewan Adat Dayak ini akan memberitahukan bahwa ini adalah pelanggaran karena normanya tertulis seperti ini gitu. Ketika kamu melanggar, maka kamu akan diberikan sanksi atau jipen. Seperti itu ya, kalau dalam bahasa Dayaknya kan sanksi itu jipen gitu ya. Nah, sehingga ketika orang itu melanggar dan diberitahukan normanya bahwa dia sudah melanggar norma A, norma B, norma C, misalnya seperti itu, maka orang tersebut tidak akan lagi melakukan hal yang sama karena itu akan merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Nah, itulah gunanya pengendalian sosial. Jadi, norma sosial yang diwadahi dalam lembaga sosial itu berfungsi sebenarnya sebagai pengendalian sosial. Lalu kemudian juga dia berfungsi untuk menciptakan ketentraman serta keserasian dalam hidup berdampingan ya antar masyarakat gitu ya. Kemudian membuat pelaku mampu menyadari kesalahannya seperti tadi, membuat pelaku penyimpangan sosial memiliki kesadaran untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lanjut ke poin yang ini ya, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Bagaimana sih proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan yang pastinya ada normanya terlebih dahulu ketika masyarakat sadar bahwa anggota-anggotanya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa berinteraksi, tanpa berkomunikasi, maka untuk mengatur interaksi dan komunikasi tersebut supaya bisa berjalan dengan baik ya, maka dibuatlah norma ya. Nah, norma inilah yang kemudian lembaga kemasyarakatan inilah yang kemudian menjadi wadah bagi norma-norma tersebut. Nah, bagaimana proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan? Yang pasti ada norma masyarakat terlebih dahulu yang dibuat oleh masyarakat. Mari kita lihat secara sosiologi norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu mempunyai kekuatan meningkat yang berbeda-beda. Ya, yang pertama, cara ya. Menunjuk pada suatu bentuk perbuatan lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat ya. Jadi norma-norma yang ada dalam masyarakat itu punya kekuatan ya. Misalnya norma-norma yang mengatur bagaimana hubungan antar individu misalnya. Lalu kemudian yang mengatur bentuk perbuatan gitu ya antar individu dalam masyarakat. Lalu yang kedua kebiasaan ya. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut gitu ya. Misalnya di Indonesia, jika bertemu orang yang lebih tua, misalnya maka kita yang muda akan memberikan salam terlebih dahulu atau kita bersalaman, kemudian mencium tangannya, atau misalnya kalau dengan orang tua kita sungkem, misalnya seperti itu ya. Ternyata kebiasaan seperti itu disukai oleh orang Indonesia, gitu ya, dan itu menjadi norma kesopanan, ya. Nah, ini yang disebut dengan kebiasaan. Jadi norma-norma yang ada dalam masyarakat itu mempunyai kekuatan yang mengikat, ya. Yang pertama, norma-norma yang punya kekuatan mengikat itu yaitu kebiasaan tadi ya, kebiasaan kemudian yang dijadikan norma atau aturan. Jadi sehingga ketika kebiasaan menyapa orang yang lebih tua terlebih dahulu, memberi salam kepada orang yang tua terlebih dahulu, ketika kebiasaan itu disukai oleh orang Indonesia ya pada akhirnya itu menjadi norma kesopanan, dipatenkan seperti itu menjadi norma. Sehingga di mana-mana ketika ada seorang anak muda tidak memberi salam kepada orang yang tua atau tidak menegur orang yang lebih tua terlebih dahulu, maka dikatakan itu melanggar norma kesopanan. Anak itu tidak sopan, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi itu dipatenkan, kemudian kebiasaan seperti itu dipatenkan menjadi suatu norma yang diberlakukan dalam masyarakat. Lalu kemudian ada tata kelakuan, mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan yang kekal serta integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkat
kekuatan mengikat menjadi adat istiadat. Nah, jadi ada tata kelakuan ya yang berlaku dalam masyarakat itu dan kemudian itu menjadi adat istiadat. Misalnya ketika orang Dayak eh, ketika seorang laki-laki mau menikahi perempuan Dayak, misalnya seperti itu ya, maka wajib si laki-laki ini ya entah dia dari budaya Dayak juga atau dia dari orang budaya yang berbeda, budaya Batak, Jawa misalnya seperti itu, maka secara adat istiadatnya dia harus melamar si perempuan ini, datang ke keluarga perempuan ini dan kemudian menikah secara adat Dayak, mengikuti adat yang perempuan. Nah, ini sudah menjadi tata kelakuannya seperti itu, gitu ya. Tata kelakuannya, tata berperilakunya itu harus seperti itu, gitu. Ketika ada orang ingin melamar, ini contoh ya, contoh kecil. Ketika ada orang ingin melamar gadis Dayak atau perempuan Dayak, maka sudah menjadi adat istiadatnya si laki-laki harus datang berkunjung ke rumah yang perempuan beserta keluarganya, misalnya melamar perempuan itu, lalu kemudian harus melaksanakan perkawinan adat secara adat Dayak, bukan secara adat Jawa misalnya, tapi harus dengan adat Dayak gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kecilnya. Nah, norma-norma di atas, norma-norma yang sudah dijelaskan tadi di atas sebelumnya tadi ya, dari kebiasaan, tata kelakuan, misalnya seperti itu ya, cara. Nah, lalu itu norma-norma itu kemudian mengalami suatu proses, ya, pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Proses tersebut dinamakan dengan proses pelembagaan. Jadi ketika ada norma-norma seperti itu diberlakukan, misalnya ada norma, contoh tadi ya, ada norma adat Dayak misalnya, ada norma ada adat istiadat Dayak, kemudian itu dijadikan sebagai norma adat gitu ya, dan itu diatur dalam norma adat, bagaimana cara melamar perempuan Dayak misalnya seperti itu, bagaimana hidup berdampingan, bagaimana ketika seorang pendatang dari suku lain hidup di tengah-tengah masyarakat Dayak, bagaimana dia harus berperilaku misalnya ya, misalnya. Nah, maka itu akan diatur dalam norma adat dan kemudian dibuatlah suatu lembaga yang mengurusi itu gitu, yang mengurusi norma-norma itu. Maka misalnya contohnya ada lembaga Dewan Adat Dayak misalnya, di mana Dewan Adat Dayak ini mereka lah yang paling paham tentang norma-norma itu dan mungkin mereka juga yang membuat norma-norma itu secara tertulis seperti itu. Jadi sehingga ketika ada pelanggaran jelas ini normanya sudah ada tertulis gitu ya. Norma adatnya sudah ada tertulis. Nah, jadi proses seperti itu ketika ada norma adat yang diciptakan oleh masyarakat, maka terjadilah proses pelembagaan ya terhadap norma tersebut yang menjadi wadah bagi norma tersebut untuk diterapkan di masyarakat. Contohnya seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya itu proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Ya, bagaimana sih proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan? Yang pasti lembaga kemasyarakatan itu prosesnya berawal dari keinginan untuk menciptakan suatu pengendalian sosial, ya, pengendalian sosial dalam suatu masyarakat yang berfungsi tadi sudah Ibu jelaskan di depan, yaitu dia pengendalian sosial ini berfungsi untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Kamu sebagai orang Dayak, ya kamu mau tidak mau, suka ataupun tidak misalnya, kamu harus mematuhi norma-norma atau aturan-aturan adat yang berlaku sebagai masyarakat Dayak gitu ya. Bahkan jangankan masyarakat Dayak, orang dari budaya lain pun, misalnya dari budaya Jawa, Batak misalnya ya, misalnya ketika dia hidup di tanah Kalimantan, maka dia harus mematuhi norma-norma atau adat istiadat yang berlaku dalam di masyarakat Dayak itu sendiri karena dia hidup di tanah orang Dayak misalnya seperti itu ya. Nah, jadi memang sistem pengendalian sosial ini, lembaga kemasyarakatan ini tujuannya adalah untuk mengendalikan sebagai suatu pengendalian sosial yang berfungsi untuk mendidik, mengajak bahkan memaksa warganya untuk mematuhi kaidah atau norma yang diberlakukan suka ataupun tidak gitu ya. Nah, lalu pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan melihat teknik-teknik dalam pengendalian sosial. Ada yang diistilahkan dengan compulsion ya. Jadi compulsion ini artinya diciptakan situasi sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya yang menghasilkan kepatuhan secara
tidak langsung, diciptakan situasi sedemikian rupa. Nah, ini hanya contoh kecil saja ya, kita nggak tahu ketika virus COVID-19 melanda dunia. Itu kan banyak sekali wacana-wacana atau banyak sekali informasi yang simpang siur seperti itu. Ada yang mengatakan ini virus alamiah terjadi karena dari hewan. Ya, tetapi ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa virus ini adalah buatan manusia dengan tujuan tertentu seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat misalnya kita ambil saja bahwa ternyata virus ini misalnya ya, kita nggak tahu yang mana yang benar seperti itu karena memang simpang siur ya, apa penyebab dari COVID virus ini dari mana, sebabnya apa, itu masih simpang siur. Tapi kalau misalnya kita ambil bahwa virus ini diciptakan oleh manusia dengan tujuan tertentu, misalnya ya. Nah, ternyata ketika virus ini diciptakan, secara tidak langsung melalui virus ini maka terciptalah situasi sedemikian rupa sehingga manusia ya, kita semua ini terpaksa harus taat dan mengubah sikap hidup kita yang dulunya kita tidak patuh terhadap kesehatan, misalnya kita tidak disiplin dalam kesehatan, tidak menjaga kebersihan, tetapi karena situasi tersebut dibuat, misalnya seperti itu ya, situasi itu dibuat sehingga manusia mau tidak mau sekarang harus menerapkan protokol kesehatan. Yang dulu jarang mencuci tangan, tetapi cuci tangan itu menjadi budaya sekarang ya, tidak menjadi kebiasaan lagi, tetapi sudah dibudayakan. Ya, kita lihat aja karena COVID-19 di mana-mana disediakan tempat cuci tangan. Di mana-mana selain ada tempat cuci tangan, kita membawa sanitizer, lalu kita wajib memakai masker, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita mau ambil bahwa misalnya situasi COVID ini karena buatan manusia, maka kita bisa melihat ini menjadi contoh dalam teknik pengendalian sosial. Bahwa itu diciptakan situasi sedemikian rupa sehingga memaksa seseorang atau masyarakat untuk mengubah sikap hidupnya. Contohnya seperti itu ya. Nah, teknik-teknik dalam pengendalian sosial. Ya. Lalu kemudian yang dulunya masyarakat akhir bisa berinteraksi secara bebas, sekarang tidak bisa lagi berkumpul dengan banyak orang, tetapi hanya beberapa orang saja, dibatasi seperti itu, misalnya ya. Nah, lalu kemudian ada yang namanya perversion, ya, penyampaian norma atau nilai yang ada diulang-ulang sedemikian rupa dengan harapan hal tersebut masuk dalam aspek bawah sadar seseorang. Jadi norma yang selalu misalnya dibiasakan di keluarga. Misalnya kamu kalau ketemu orang yang lebih tua, kamu harus salam duluan gitu ya. Kamu kalau berkunjung ke rumah orang, misalnya kamu harus mengetok pintu dulu, kemudian tidak boleh langsung masuk, misalnya sebelum orang mempersilahkan masuk atau sebelum orang mempersilahkan duduk. Nah, lalu itu terus diulang-ulang kebiasaan seperti itu kepada anak sehingga akan menjadi apa norma seperti itu, norma atau nilai yang dianut oleh seseorang. Misalnya seorang anak kecil, dia selalu diingatkan oleh orang tuanya, kamu kalau sebelum keluar rumah kamu harus berdoa supaya kamu selamat di jalan, tidak jatuh, tidak celaka, atau kamu sebelum tidur supaya tidak mimpi buruk kamu harus berdoa. Hal tersebut diulang terus sehingga itu menjadi norma yang diberlakukan dalam keluarga. Nah, jadi wajib untuk berdoa sebelum tidur, sebelum makan, atau itu norma agama seperti itu ya. Nah, itu ya contohnya. Baik, kita melihat apa ciri-ciri umum dari lembaga sosial. Yang pertama, pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Jadi, ciri dari lembaga sosial, dia merupakan suatu pola pemikiran dan pola perilaku, dan kemudian itu terwujud dalam aktivitas kemasyarakatan. Dan lalu yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Ya, yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan, ya tentu pastinya dia mempunyai kenapa lembaga sosial itu atau kemasyarakatan dibentuk, pasti dia punya tujuan gitu ya. Salah satunya untuk pengendalian sosial tadi ya. Lalu yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan, misalnya bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Yang kelima, lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas suatu lembaga kemasyarakatan. Misalnya norma-norma untuk apa ya, berlalu lintas
misalnya seperti itu ya. Norma-norma untuk berlalu lintas dibuat, lalu tidak hanya ditentukan secara tertulis, tetapi kemudian dibuat lambang-lambang atau simbol-simbol. Misalnya lampu merah, kalau merah harus berhenti, hijau bisa jalan terus, kalau kuning misalnya harus berhati-hati. Atau banyak misalnya contohnya ya, rambu-rambu atau lamba-lamba yang juga bisa menjadi ciri khas dari lembaga kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat norma-norma, misalnya norma-norma dalam berlalu lintas, misalnya seperti itu ya. Lalu yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tidak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Jadi memang dalam suatu lembaga kemasyarakatan ini dia punya tradisi bahwa norma-norma yang diberlakukan itu bisa saja norma yang tertulis dan norma yang tidak tertulis ya. Seperti itu. Nah, ini dia jenis lembaga kemasyarakatan ya. Ada lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga budaya, ada lembaga hukum dan politik, ada lembaga kesehatan. Nah, tugas kalian adalah coba kalian jelaskan apa itu lembaga keluarga, contohnya apa, tujuannya apa. Contohnya apa saja nih yang menjadi lembaga keluarga? Ya, lalu yang kedua lembaga ekonomi apa saja sih? Apa saja sih contohnya lembaga ekonomi, tujuannya apa? Jadi yang dicari contohnya dan tujuannya ya. Nah, nanti tugasnya ini silahkan akan kalian kirim di Google Classroom ya. Nanti akan Ibu berikan arahan, Ibu akan kembali Ibu berikan arahan di Google Classroom sehingga kalian akan mengumpulkan tugas di situ nanti ya. Oke, sekian untuk materi lembaga kemasyarakatan ya. Ibu harap kalian bisa memahami materi ini dan jika ada pertanyaan terkait materi ini silahkan mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Dan teman-teman yang lain silahkan menanggapi. Ingat, siapa yang aktif dalam perkuliahan itu akan mendapatkan tambahan poin untuk nilai UTS dan untuk nilai UAS-nya. Dan silahkan mengerjakan tugas seperti yang sudah Ibu arahkan tadi. Oke, terima kasih.